bisa turun gitu. Makanya dia sifatnya reversibel. Ketika si sel masnya meningkat, maka menyempitlah jalan napasnya. Tapi lama kelamaan nanti sel masnya itu akan turun konsentrasinya, maka jalan napasnya juga akan melebar lagi. Dia nggak sesak lagi. Makanya kalian lihatlah orang asma, ketika terjadi serangan, dia diberikan obat, habis itu reda, karena sel masnya selesai, nggak meningkat lagi gitu. Makanya kalau dibilang penyakit asma ini bisa disembuhkan atau tidak, sulit untuk disembuhkan karena dia berkaitan dengan alergi, ya, respon imun. Logika aja, kalau imunnya kita sembuhkan, kita bunuh sisi imunnya, orangnya juga mati lah, ya kan? Apa contohnya lagi? Penyakit kanker, itu kan penyakit yang berkaitan dengan sistem imun. Kalau kita bunuh sel kankernya, mati juga orangnya, karena itu sel imun dia. Gitu. Makanya bagaimana cara mengobati pengobatan terbaik adalah dengan cara mencegah faktor pencetusnya. Ada suatu penyakit yang tidak bisa diobatin, hanya bisa dicegah. Ada suatu penyakit yang bisa diobatin. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa memilah-milah. Ya. Ada pertanyaan? Jelas? Ini jelas ngerti atau jelas nggak ngerti nih? Ngerti ya? Kok nggak ngerti tanya, jangan malu-malu. Ya. Oke. Karena dia menyempit, maka responnya yang sederhana apa? Sesak terus apa lagi? Ya, karena berkaitan dengan sistem pernapasan. Oke. Asma ada stadiumnya, ya, atau step atau apalah namanya, yang penting disebut dengan stadium, step sama. Nanti dibaca aja. Intinya adalah stage dia beda gejala, beda tingkat keparahannya. Ya, kalau ditanya yang paling parah yang mana, yang ini loh pasti stadium 4, ya. Yang stadium 1 mungkin masih ringan, ya. Ini juga, nah ini sudah mulai moderat ini, ya, sedang. Yang ini sudah mulai berat, ya. Gejalanya per hari, gak hilang-hilang sesaknya setiap hari gitu ya. Nah, setiap stadium ini punya obatnya sendiri-sendiri. Jadi, kalau kalian nanti punya pasien asma, dilihat dulu dia, atau ya apoteker hanya sekedar tahu aja. Yang boleh mendiagnosa ini kan dokter, gitu ya. Nanti di resepnya atau di rekam medisnya, biasanya kalau kalian kerja di rumah sakit, dokter akan menuliskan seperti ini. Tapi kalau hanya di apotek, nggak mungkin dokter menjelaskan seperti ini, karena hanya resep. Tapi kalau di rumah sakit, wah tuh rekam medik pasien banyak gitu, kayak buku. Ya ada rekam medik, kalian baca. Nanti sekali-sekali kalau ngelamar kerja di rumah sakit, lihat itu rekam medik pasien. Misalnya dia kena asma persisten misalnya. Maka kalau dibilang asma persisten sudah antara step 3 sampai step 4. Nah, nanti dokter akan jelaskan ini. Gejalanya sekian, respirasinya berapa, segala macam dijelaskan. Oh, nanti kalian tahu, oh ini yang maksud kuliah dulu ini. Ya, ketika dia sudah masuk step 3, maka obatnya beda. Apalagi step 4, gitu ya. Setiap step beda-beda obat. Tahu dari mana bedanya? Dari tingkat keparahan penyakit pasien tersebut. Yang tahu ini siapa? Yang farmasi hanya sekedar tahu aja. Yang bisa menetapkan diagnosa dokter. Jangan kita menetapkan diagnosa, nanti kita kena kode etik. Bahaya. Kita jalurnya beda gitu ya. Nah, ketika dokter sudah menetapkan misalnya dia step 3, maka itulah tugasnya apoteker, tugasnya farmasi untuk menetapkan obatnya apa. Nah, ini baru bidang kita. Ketika kita udah tahu nih step 3, maka sudah ada di otak kita. Oh, obatnya ini. Gitu. Ya. Sebenarnya jalur medis itu yang baik, ya, jalur profesi medis yang baik itu adalah dokter hanya bertugas mendiagnosa doang. Enggak, dia tidak boleh memberikan obat. Yang memberikan obat adalah apoteker. Itu yang baiknya. Dokter mendiagnosa penyakitnya misalnya asma persisten step 3 di rekam medik. Oke, diberikan ke apoteker. Apoteker akan menganalisa, oh ini step 3. Dia akan tuliskan obat. Obat itu akan diberikan ke perawat. Perawat akan memberikan ke pasien. Begitu jalurnya. Kalau kita kan enggak, semua dokter. Ya kan? Apoteker hanya sebagai pembantu gitu. Tapi kalau kalian kuliah di Unair enggak seperti itu. Yang mudah-mudahan di Unair lengket lagi ke Jogja. Jogja sudah mulai di UGM. Di Unpad juga sudah mulai di Bandung. Nah, mudah-mudahan di Karawang juga gitu. Kenapa mereka berani seperti itu? Karena mereka pede apotekernya. Farmasinya pede di Unair kan.
Jadi di Unair itu dokternya hanya mendiagnosa, tidak memberikan obat. Jadi yang memberikan obat siapa? Apotekernya. Apoteker minta, "Dok, mana diagnosanya?" Ini. Oh yaudah, ini obatnya. Obatnya diberikan ke perawat. Namanya juga perawat, yang merawat, gitu kan? Nah, obatnya diberikan ke perawat, perawatnya ke ruangan-ruangan. Ini Pak, ini Pak. Berapa kali berapa ini dari keterangan apoteker. Ini obat ini 3x1, obat ini 4x1, obat ini diinfus, obat ini dioplos misalnya. Kan ada itu infus oplosan kan? Dimasukin obat segala macam. Itu semua di apoteker. Jadi kalau kita profesinya diambil sama profesi orang lain, ya untuk apa lagi ada profesi kita? Ya. Jadi dari dulu tuh semua bidang kita diambil alih sama dokter. Ya, karena pun orang lain, orang masyarakat juga percaya sama dokter, bukan apoteker. Kenapa? Kita itu yang mulai, jangan salahkan dokter. Kita yang mulai, mulainya gimana? Nggak percaya diri gitu. Ditanya obat ini kita nggak tahu, lebih tahu dokter kan. Akhirnya diambil alih. Lebih parahnya lagi apa? Profesi kita diambil sama bidan. Itu lebih parah, sakit gitu. Bidan D3 kita S1 profesi. Coba lihat di desa-desa itu. Enak kali bidan itu memberikan obat. Ya kan? Apoteker bukan. Dia ngeresepkan obat pun lagi, ngeracik lagi. Jadi kan profesi kita. Tapi mau gimana lagi? Masyarakat lebih percaya kepada situ. Yang salah siapa? Ya kita. Profesi kita diambil sama orang. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi kalian akan paham itu nanti ketika udah kerja. Kalau sekarang hanya membayang-bayang gitu. Sekarang kalian hanya bisa apa ya? Kalau dibilang ego sendiri gitu. Ada sedikit salah demo, sedikit salah demo. Saya juga dulu kayak gitu gitu. Jiwa-jiwa mudanya membara gitu ya. Ya sekarang juga masih muda, nggak tua-tua banget. Ya. Paham ya? Jadi jangan biarkan profesi kita diambil gitu. Ya, bagaimana caranya? Ya belajar bagus-bagus. Karena apoteker ini gelarnya apa coba? Apa gelarnya? Iya, kami sering alihkan AP itu apapun tahu. Lah, cobalah kalian belajar apa lagi? Dari tumbuhan, kimia, apalagi semua undang-undang, manajemen, farmakologi, semua kita pelajari kan? Makanya gelarnya apapun tahu. Ya kan? Sampai nanti kalau kalian di USU, di Medan di USU itu ada pelajaran farmakoveteriner. Berarti obat-obat untuk hewan. Ada mata kuliah pilihan farmakoveteriner. Berarti kalau hewan itu sakit obatnya ini, obatnya ini. Jadi dibilang apapun tahu gitu. Jadi apoteker itu bingung dia mau kemana. Di semuanya dia pelajarin. Kimia dipelajarin, padahal ada orang kimia. Biologi dipelajarin, padahal ada orang biologi. Sampai pertanian pun dipelajari, bayangin. Kapan tumbuhan itu dipanen, ya kan? Kapan dia dirajak, itu kan punya orang lain gitu. Makanya saya bilangnya apapun tahu. Semua kita pelajari, maka semua kita tahu. Semakin tahunya nggak ada yang masuk ke kepala. Ya kan? Sampai lihatnya di bawah mikroskop bentuknya seperti ini kan orang lain yang punya profesi. Sementara profesi kita tinggalin. Nah begitulah farmasi mesti terjadi perdebatan ya. Nanti boleh kalian diskusikan sama Bunia ya. Dia ketua PC ya.